saya menemukan saya sendiri dan itulah saya berkarir kuliah di Fakultas Bahasa Inggris. Kalau aku boleh nembak nih ya, sekarang aku mau lebih ke secure ke partisipan kita nih. Kalau Anthony mungkin dulu ngambil accounting ya dulu, accountant ya, Anthony ya. Itu mana enggak? Yang lain dulu nggak apa-apa. Oke. Kamu ambil accounting. Oke. Mungkin dulu narasinya begini nih. Boleh di-mute lagi nggak apa-apa? Di-mute lagi aja, Ton. Maaf ya, maju lagi. Jadi kayak misalnya bahwa accounting itu gampang cari kerja. Aku ingat banget tahun 80-an, anak-anak tahun 80-an, 90-an, cari kerjanya gampang dapat kerjaan aja. Cari kuliah tuh gampang cari kerjaan aja. Berbeda sama Bu Lucy, kalau saya, jenuh karena saya loser. Saya nggak tahu waktu saya mau kuliah, saya mau kuliah apa. Ya. Saya udah gagal waktu saya milih penjurusan IPA waktu SMA. Dan saya tidak kuat dalam IPA. Nilai saya matematika saya lulus dengan nilai 5,5. Ya, dan nilai ujian matematika saya 4,3 ya, at the borderline ya. Akhirnya belajar dari situ. Tadi boleh di-mute dulu mikrofonnya, Ton. Kita mute dulu ya, jangan benci. Oke, sip, aman, Bu. Thank you, Bu. Jadi setelah itu malah aku ambil safe zone, safe decision, yaitu ambil kuliah bisnis. Kuliah bisnis itu accounting tanggung, ya, pajak tanggung, ya, manajemen tanggung, operation tanggung, semua tuh tanggung. Jadi kita pengen jadi generalis. Itu adalah safe decision yang sebetulnya saya nggak sesali sampai sekarang. Itu ternyata ketika kita pun dalam situasi yang kita nggak bisa mengambil keputusan pun, rasionalitas itu tetap diajak gitu. Ketika kita nggak boleh mengambil satu spesialisasi, carilah yang paling agile. Itu cara kita juga untuk buying time, seolah-olah ketika kita belum tahu strength kita tuh di mana sih sebenarnya gitu. Dan saya menyadari bahwa kelemahan saya dalam mengambil keputusan itu harus disecure juga dengan keputusan yang aman dan risk avoidance gitu ke sana, jangan terlalu banyak mengambil risiko. Kalau aku jadi Anthony misalnya, aku seperti Anthony yang ngambil accounting, aku nggak yakin hari ini aku bisa duduk sama Bu Lucia gitu, karena mungkin aku sendiri dulu hanya ngikutin orang, tetapi nggak listen more atau memberikan kesempatan untuk grow, maka jadinya kita kan stuck, bisa seperti itu juga. Dan dulu IP-nya 3,24. 3,24 dan kerja di HR dulu. Jadi kuliah bisnis tapi malah ke HR. Tapi ternyata justru akhirnya bisa juga ya percabangan ilmu bisnis manajemen dan misalnya itu kita aplikasikan dalam berbagai disiplin ilmu. Dan akhirnya kita punya bisnis oriented yang membantu kita juga mengerjakan dan mendeliver pekerjaan kita dengan lebih baik. Gitu, Bu. Ya, nah 3 pertanyaan ini yang atau tips untuk menemukan strength ini. Ini sangat penting supaya kita bisa uncover our hidden potential. Kadang-kadang kita nggak tahu. Kita nggak menyadari ya. Nggak menyadari pada waktu awal. Kayak Angga ini sangat pintar di dalam komunikasi. Very good in communication, relate, making network. Gitu. Dan berantakan saat bikin dokumen ya, Bu. Ibu ingat kan ini? Jadi aku tidak kuat di dalam bikin dokumen. Setiap orang itu punya strength masing-masing. Tapi kalau kamu fokus di your strength, it will be. Dan sustain sebetulnya, dan sustain. Karena kadang-kadang kita tuh belum tentu terus punya tenaga untuk quote and quote kayak self-sacrificing untuk mengkompromikan sebetulnya we are not into the specific subject gitu. Jadi ketika seseorang ditorture dan dipaksa dalam satu lingkungan kerja yang tidak dia minati, itu sebetulnya dia mengorbankan egonya dia dan akhirnya opportunity to grow-nya itu akan terus lewat timingnya. Jadi kita harus punya satu cara untuk kita menilai diri kita dan listen to yourself more agar kita juga punya kesempatan untuk tumbuh dan tidak kehilangan waktu karena is the most valuable adalah waktu ya Bu ya. Ini kalau generasi yang sekarang itu bagus banget karena sekarang ada banyak tools seperti seperti career coach zaman saya dulu mana ada career coach. Orang tua ya Bu, orang tua atau orang tua, tanya teman, tanya om tante yang lebih sukses, tanya dosen juga. Waktu itu saya sempat juga tanya ke salah satu dosen saya di BM juga, Bu Vero. Jadi gimana ini saya galau, akhirnya dia bilang gini, udah jalanin aja dua-dua, nanti jadi sekretaris jadi guru. Saya akhirnya jalanin dua-dua, benar juga. Sambil self assessment, saya lebih passion di mana. Akhirnya saya putuskan karena saya punya anak, saya akhirnya memutuskan saya lebih in di sekretaris daripada jadi guru. Itulah yang membuat saya ini. Jadi beralih. Dan yang sekarang yang ada tools yang lebih ke data,
ini adalah take an assessment, assessment to know yourself. Sebenarnya kekuatan saya di mana, gitu. Kalau dulu ada psikotes, tapi minat bakat itu kalau menurut saya terlalu general, dan assessment ini lebih sekarang makin tajam. Dan dulu kan mungkin tes IQ hanya pembidangan gitu, dan sekarang dengan era distraktif dan di mana kita punya banyak data di luar sana, kita akan semakin spesifik ya Bu, dalam melihat potensi yang ada di diri kita. Karena jadi gini loh, yang saya sering dengar gitu, ketika kita seek for professional help, kita dianggap we are not okay. It's totally wrong. Jadi kita jangan pernah selalu punya stigma ketika kita bertanya sama orang, kita in a problem atau kita dalam masalah. Jangan. Titip pesan ke Anthony, ke teman-temannya, titip pesan ke Bu Mina, ke student-studentnya, seek for help is not wrong move. Itu adalah salah satu cara untuk kita menjadi rasional. Jangan terbawa emosi. Seperti zaman-zaman sekarang, kita kadang-kadang sering baca quote satu, langsung, oh kayaknya saya begini. Padahal belum tentu juga. Dan teman kita belum tentu menjadi advocate yang baik untuk men-challenge diri kita, untuk memfulfill dan unleash the best potensialnya kita. Gitu. Saya ingat kalau dulu SMA, itu kan ada guru BP. Itu harusnya itu sebagai career coach. Walaupun nggak jalan ya Bu ya. Tapi persepsinya kalau dibawa ke guru BP. Masalah. Iya. Jadi malu. Bener nggak Anthony? Ya udah cengengesan Bu, kata oke. Dia udah nganggur. Bener. Ya Bu Mina mungkin juga ingat. Kalau orang dikirim ke guru BP, wah ini masih nakal ini. Atau nilai jelek. Bener. Padahal di era sekarang nih satu nih. Pasti Bu Lucy juga setuju. Karena era informasi sekarang tuh kita bisa baca di mana-mana. Dan kadang-kadang belum tentu informasi itu datang di saat yang tepat. Sehingga kadang-kadang mendistract kita dalam proses analisa dan pengambilan keputusan. Itu yang harus kita hindari. Jadi referensi di luar sana banyak sekali. The more kita tahu, kadang kita semakin gampang. Makanya coba cari satu pola pengukuran yang terukur. Makanya dalam sesi webinar hari ini, di webcast hari ini, kita pengen bilang bahwa take an assessment sebagai the best advice. Karena apa? Itu adalah satu hal yang agnostik, karena dia nggak punya satu emotional attachment ke kita. Dia nggak punya satu tendensi untuk melihat kita bahagia atau kita gagal. Jadi mereka hanya do their job untuk melihat what is our real potential. Ya, gitu. Dan kali ini kita nanti ada free assessment. Oke, jadi untuk yang Bu Mina dan Anthony bisa nyoba ya. Iya, nanti bisa mencoba untuk free assessment to know yourself. Dan nggak ada yang kata terlambat. Soalnya Bu Lucy aja memulai di beberapa Bu untuk banting setir 50. 5. Saya di umur 30 tahun. Jadi nggak ada yang terlambat. There's no such thing as a late move. Jangan pernah dengerin orang yang bilang, ya wes lah. Wes tuwe, mel wae. Yang muda udahlah bro, lu ngantor aja atau apa kayak gitu. Nggak begitu juga. It's not our life. What's about gitu. Kita mesti coba unleash potensial kita dan kita coba melakukan dengan responsible. Intinya itu seperti itu. Kita move to the next one. Nah, kan fulfills you. Oke. Gimana Bu? Nah, ini pertanyaan selanjutnya ya, untuk find your dream job. Tadi kan setelah kita mengetahui kekuatan kita, tanya gimana dari teman-teman pendapat kita, itu sebenarnya tadi kan pertanyaan kedua adalah apa yang kamu sukai? Karena banyak sekali yang kita gunakan, tapi belum tentu kita sukai. Iya, betul. Salah satu tugas saya itu sebagai HR, itu ada hal yang saya nggak sukai. Iya, itu adalah let go atau mengakhiri masa kerja seseorang. Ya, jadi sebagai HR itu adalah suatu pilihan yang kita bisa milih. Misalnya, oh yang ini saya mau develop orang aja yang saya sukai, ini yang mau saya teruskan. Tapi di satu sisi kita juga harus bisa mengakhiri, menterminate karyawan kalau dia tidak perform, kalau dia tidak deliver. Nah, itu hard buat saya. Itu adalah bukan suatu pilihan buat saya. Nah, makanya untuk itu saya cari nih setelah saya mengakhiri masa kerja saya di Sampurna, saya cari yang mana yang paling fulfills me at work. Nah, yang passion saya adalah membawa impact ke organisasi dan ke karyawan dan ke semua community. Nah, itulah yang what fulfills me. Membuat orang jadi happy, membuat orang smiling, membuat orang jadi
menjadi merasa iya, karena mereka adalah ketika misalnya kita merasa itu dan mereka merasa terappreciate dan mereka akan mendeliver even the greatest potential